Halo guys, selamat datang kembali di channel Kucrit Ogeng. Di video ini Kucrit Ogeng kembali lagi merangkum sebuah film bercerita tentang seorang agen khusus militer yang bertugas memerangi penyelundupan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang di Amerika Serikat. Dirinya terus dibayang-bayangi akibat kemodaran 3 orang wanita sandera yang ditembaknya saat penggerebekan kelas kakap bandar obat-obatan terlarang di sana. Oke guys, tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Cigedaw. Di awal cerita kita diperlihatkan seorang sniper agen khusus berpakaian lengkap sedang membidik sasaran. Lalu tar! Satu orang musuh dilumpuhkan. Setelah dirasa aman, masuklah 4 orang agen khusus DEA yang dengan profesional menggerebek bandar obat-obatan terlarang di sana. Dan terjadilah kontak senjata habis-habisan antara DEA dan para penjaga di sana. Hingga saat itu tanpa disadari, James Baker melesatkan banyak timah panas hingga menebus salah satu ruangan. Ruangan itu berisi para sandera yang tak bersalah hingga mereka semua modar guys. Hal itu menyebabkan James Baker mengidap PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder atau gangguan stres pasca trauma. Gangguan mental yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang tidak menyenangkan. James Baker pun pulang ke keluarganya dengan dibayang-bayangi perasaan bersalah. Scene lalu berpindah di sebuah penjara kelas kakap, memperlihatkan 3 orang laki-laki yang sepertinya ingin membuat kegaduhan dengan seorang pria berbadan gempal dan bermuka sangar. Kita sebut saja dia Johnny. Johnny saat itu sudah melewati masa tahanannya. Namun sepertinya Johnny mempunyai masalah yang belum terselesaikan dengan napi tersebut. Hingga tiba-tiba tanpa berbasa-basi Johnny langsung melesatkan pukulan kepada 3 orang pria tersebut. Hingga semuanya ngejengkang tepar kalah dengan Johnny guys. Johnny berniat menjadi pria baik. Johnny adalah mantan pasukan khusus yang mempunyai banyak medali kehormatan di berbagai perang. Namun entah mengapa Johnny terlibat banyak pemodaran dan perampokan yang membuat Johnny dipenjarakan selama 15 tahun. Dan hari itu adalah hari kebebasan Johnny. James Baker bersama keluarganya makan bersama selayaknya keluarga bahagia. Lisa sang istri melihat perbedaan pada sikap James. James selalu ketakutan dan bermuram durja guys. Hingga sang anak yang kita sebut saja Nicky dan Noah memberikan kejutan sebuah tiket kabin Sunroan, tempat wisata yang gua juga nggak tahu di mana. Ternyata Nicky menemukan uang sangat banyak di lantai kamarnya guys. Dia pun memberitahu Noah akan hal itu. Namun Nicky meminta Noah untuk tidak memberitahu James ayahnya. Maka dia bisa membelikan tiket kabin Sunroan untuk ayah dan ibunya. Kembali lagi ke Johnny. Johnny dijemput oleh teman dan adik kesayangannya. Dia adalah Oleg dan Matthew. Di perjalanan Johnny berkata dia mempunyai banyak uang yang tersimpan di rumah tua miliknya yang ia simpan sebelum dirinya ditangkap. Lalu mereka pun menyusun rencana untuk dapat masuk dan mengambil uang Johnny. Mereka bertemu dengan Dominic, seorang pria psikopat yang sangat candu dengan obat-obatan, dan bergabunglah dia dengan Johnny. Dominic, Oleg dan Matthew pergi ke rumah itu untuk mereka dapat mengetahui siapakah yang menempati saat ini. Sedangkan Johnny hanya memantau dari rumah Oleg guys. Dominic mengintai rumah orang tersebut dan dia pun melihat 2 orang wanita cantik yang membuat dia berambisi untuk menidurinya guys. Dia juga melihat seorang laki-laki yang tidak lain adalah James Baker. Lalu dia memberitahu Matthew dan Oleg. Dominic berpikir James hanyalah pria biasa saja dan mereka pun mulai melancarkan aksinya. Ketika mereka ingin masuk ke rumah itu, James di alam bawah sadarnya dibayang-bayangi perasaan bersalahnya. Hingga dirinya yang sedang tertidur mengambil sebuah pistol, lalu ke bawah dan menembakkan pistol tersebut ke arah Oleg, Matthew dan Dominic. Mereka pun akhirnya tahu kalau James Baker bukanlah laki-laki biasa guys, dan segera melapor ke Johnny. Lisa, istri James, mengatakan kalau dirinya harus berobat ke psikiater dan mengamankan senjata miliknya. Di pagi harinya Johnny menemui seorang sheriff di daerah tersebut. Dia adalah Alex, seorang teman Johnny saat di kemiliteran. Johnny mengatakan dirinya dapat memberikan sejumlah uang kepadanya
asalkan Alec dapat membuat James yang tinggal di daerahnya keluar dari tempat tinggalnya. Alec pun menyetujuinya guys. Keesokan harinya Alec memerintahkan anak buahnya untuk memanggil James Baker ke kantornya. James Baker datang dan Alec pun memberi sebuah surat yang berisi kalau dirinya harus pindah dari tempat tersebut karena dapat membahayakan warga di sana akibat PTSD yang dideritanya. Namun surat itu hanya ditandatangani oleh pihak pengacara dan tidak ada tanda tangan dengan hakim. Hal itu membuat kecurigaan James. Dia pun langsung emosi dan marah-marah lalu pergi. Alec gagal membuat James pindah di rumah tersebut guys. Saat memantau kembali rumah James, Dominic, Oleg, dan Matthew melihat dirinya akan pergi meninggalkan rumahnya bersama Lisa istrinya. Mereka ingin mengambil kesempatan tersebut, namun tak lama James pergi datanglah teman-teman Nicky. Ternyata Nicky mengadakan pesta di rumahnya guys, namun tidak dengan Noah. Noah lebih memilih menyendiri di kamarnya. Sampai akhirnya Noah juga menemukan sejumlah uang di lantai kamarnya. Dia juga menemukan sebuah cincin berlian di sana. Berikut sebuah foto. Noah yang sangat pintar menyelidikinya dulu guys, dan didapatinya itu adalah milik seorang laki-laki bernama Johnny yang terlibat kasus pencurian besar-besaran saat itu. Noah pun lalu menyimpan uang itu di dalam PC miliknya dan keluar untuk menenangkan diri. Dari kejauhan Dominic melihat Noah yang sangat aduhai dan makin sangat ingin menidurinya guys. Lalu datanglah Sebastian, sahabat James yang diminta memeriksa keadaan anaknya. Saat itu Noah memberitahu apa yang didapatinya dan segera memberitahu Nicky tentang uang tersebut. Tak lama kemudian Dominic yang sudah gak tahan menenggak obat-obatan yang membuat dirinya sangat berani. Lalu mulailah aksi mereka. Dominic banyak memodarkan teman Nicky hingga mereka masuk ke rumah James dan mengepung rumah James. Noah yang melihat hal itu lalu berlari masuk ke kamarnya guys. Dominic melihatnya lalu segera mencarinya. Noah yang mengumpat di bawah tempat tidur menelpon ayahnya. Namun karena gangguan sinyal dia hanya bisa meninggalkan pesan sambil berteriak ketika Dominic menemukannya. Saat sinyal sudah menjadi baik, James mendengarkan pesan suara di handphonenya dan didapatinya Noah meminta untuk dirinya kembali dan berteriak ketakutan. James pun langsung memutar balik mobilnya dan bergegas kembali ke rumahnya. Oleg banyak menemukan uang Johnny di sana. Namun tidak dengan cincinnya. Mereka pun sedikit kebingungan guys, karena Johnny sangat meminta cincin itu ditemukan, karena cincin itu adalah milik mendiang istri Johnny yang sangat dicintainya. Matthew bertanya dengan Nicky di manakah mereka menyimpan cincin tersebut. Namun Nicky tidak mengetahuinya. Sampai akhirnya Sebastian diam-diam dapat melepaskan diri guys dan memodarkan Matthew dengan satu ledakan di endasnya. Namun hal itu diketahui oleh Oleg. Mereka lalu menumpukan Sebastian dan mengikatnya. Oleg lalu memberitahu Johnny kalau adik kesayangannya telah modar guys. Johnny pun datang ke tempat temannya dan meminta bantuan kepadanya. Dan mereka pun datang ke rumah itu. Johnny yang sangat kesal karena adik kesayangannya modar, lalu dengan sangat kejam memodarkan Sebastian dengan menuncup-nuncup tubuh Sebastian berulang-ulang dengan sebilah pisau guys. Lama kemudian James pun sampai. Dia bertanya kepada Lisa di manakah senjatanya. Lisa ternyata telah membuangnya guys. Dan James pun tanpa takut sedikit pun berhasil menghabisi seluruh penjaga yang ada di depan rumahnya. Dan dia pun mendapatkan sebuah senjata. James masuk ke dalam rumahnya dan berhasil menyelamatkan Nicky dan meminta dirinya untuk keluar menemui ibunya di mobil. Dan mulailah dia kembali menjadi seseorang yang sangat beringas seperti saat dirinya menjadi DEA. Semua orang habis dimodarkan olehnya hingga menyisakan Johnny yang terpojok di kamar Noah. James berpura-pura masuk ke kamar Noah yang padahal itu adalah mayat teman Johnny. Johnny menembaknya guys. Lalu saat lengah James masuk dan menodongkan senjata ke Johnny. James selalu berpikir semua yang diperbuat Johnny tidak setimpal dengannya kalau dimodarkan dengan timah panas. Dia lalu mengajak Johnny single baku hantam hingga Johnny kewalahan dan kalah oleh James. Saat James ingin memodarkannya, datanglah Sheriff Alec dan menodongkan senjatanya ke arah mereka. James mengatakan kepada Alec jika ia memodarkannya, dia hanya mendapatkan sedikit uang dari Johnny.
Namun jika dia memodalkan Johnny, dirinya dapat membagi dua uang tersebut dengan dirinya. Alec pun tanpa berpikir panjang lalu menembak dan memodalkan Johnny dan meminta membagi dua uang Johnny dengan James. Lalu tiba-tiba datanglah Lisa yang menembak Alec dari belakang menggunakan senjata James yang telah ia buangnya, guys. Di akhir cerita, James dan Lisa melihat banyaknya uang milik Johnny, lalu keluar dari rumah dan cerita pun berakhir. Oke guys, sekian dulu cerita dari Kucerito Geng. Semoga kalian terhibur. Dari film ini kita dapat mengambil pelajaran. Janganlah memendam masalah sendiri, terkadang ada baiknya kita bercerita dengan orang lain. Siapa tahu kita dapat menemukan solusi baik dari orang tersebut. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam KO Kucerito Geng.